Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dari Prodi Akuntansi dengan NIM 231008005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan visualisasi data pada dataset publik menggunakan alat visualisasi modern pada data COVID-19. Lebih lanjut lagi, simak video saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai atributnya dalam analisis saya sendiri, yaitu ada yang pertama tanggal pencatatan, yang kedua negara atau wilayah, yang ketiga itu adalah jumlah kasus terkonfirmasi, yang selanjutnya adalah jumlah kematian, selanjutnya jumlah pasien sembuh, dan selanjutnya adalah kasus aktif. Tujuan analisis saya ini yang pertama menganalisis perkembangan COVID-19 secara global, yang kedua membandingkan situasi antar negara atau wilayah, selanjutnya mengidentifikasi tren dan pola pikir dalam data, selanjutnya memberikan rekomendasi berbasis data. Baik, di sini saya menampilkan data mengenai COVID-19 yang dimana itu pertama ada tren harian globalnya. Bisa dilihat di sini ada deaths dan daily confirmation cases. Deaths-nya itu sendiri dari tahun 2020. Dan dari bulan 1 sampai bulan 12. Jadi kurun waktunya 1 tahun. Setelah itu ada kasus per negara. Kasus per negaranya itu negara yang diambil itu ada Brazil, India, Rusia, UK dan USA. Setelah itu ada recovery phase deaths, di mana ini menentukan recovery deaths-nya persennya dan deaths rate-nya persennya juga. Terus ada kasus aktifnya dari tahun 2020 juga, dari bulan 1 sampai bulan 12 juga. 1 tahun, kurun waktunya 1 tahun, bisa dilihat di sini. Sampai bulan 12 dia mungkin akan sedikit banyak. Seperti itu. Terus ada proporsi outcome. Ini terdiri dari death, recovery, total, dan country. Mungkin itu saja data yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visualisasi dan analisis yang saya gunakan. Ada yang pertama, dari gambar pertama, visualisasi satunya itu adalah line chart, di mana yang digunakan untuk tren kasus harian global. Alasan pemilihan saya menggunakan grafik ini adalah karena sangat efektif untuk menampilkan data deret waktu atau time series dan mengamati perubahan tren harian dari waktu ke waktu. Terus apa yang ditampilkan dalam grafik ini sendiri adalah jumlah kasus baru yang terkonfirmasi setiap hari secara global. Dan insight atau polanya sendiri terlihat adanya lonjakan kasus pada periode tertentu yang bisa dihubungkan dengan gelombang penyebaran virus atau munculnya varian baru. Selanjutnya ada penurunan kasus di akhir tahun, kemungkinan akibat intervensi seperti vaksinasi atau lockdown. Interpretasi datanya sendiri kuantitatif karena jumlah kasus hariannya tertinggi mencapai lebih atau kurang itu 15.000 kasus pada bulan Juli. Kualitatifnya sendiri menunjukkan pandemi mengalami beberapa fase yaitu awal penyebaran, puncak gelombang, dan penurunan. Visualisasi keduanya sendiri yaitu ada bar chart, itu di mana ini untuk menampilkan total kasus terkonfirmasi per negara. Alasan saya memilih grafik ini sendiri adalah bar chart memudahkan perbandingan antar kategori dalam hal ini negara, terutama saat nilai sangat bervariasi. Terus apa sih yang ditampilkan di grafik ini? Yang ditampilkan itu adalah jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi dari masing-masing negara. Insight atau polanya sendiri seperti negara USI dan India mendominasi jumlah kasus global dan ada disparitas signifikan antar negara. Interpretasi datanya sendiri kuantitatif, USI memiliki total kasus sekitar 500.000, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Selanjutnya ada visualisasi yang ketiga, yaitu saya menggunakan star plot, di mana ini untuk mencari recovery rate, phase death rate per country. Kenapa saya memilih ini?
Scatterplot efektif untuk melihat hubungan antara dua variabel kuantitatif dan membandingkan kinerja negara. Terus apa sih yang ditampilkan? Yang ditampilkan itu hubungan antar presentasi kesembuhan dan kematian dari total kasus di tiap negara. Insight atau polanya sendiri yaitu negara dengan recovery rates tinggi biasanya memiliki death rate lebih rendah. Dan ada negara yang berada pada ekstrim atau death rates tinggi, recovery rates rendah, perlu perhatian lebih. Interpretasi datanya sendiri yaitu India memiliki recovery rates 85% dan death rate-nya itu 33%. Terus ada visualisasi yang keempat yaitu menggunakan multi-line card yang dimana digunakan itu untuk mencari tahu tren kasus aktif harian per negara. Kenapa memilih grafik ini? Karena memungkinkan membandingkan tren antar beberapa kategori atau negara dalam dimensi waktu. Terus yang ditampilkan itu adalah perkembangan jumlah kasus aktif atau yang belum sembuh atau meninggal per hari di tiap negara. Insight atau polanya sendiri, gelombang kedua jelas terlihat pada bulan Agustus sampai Oktober. Negara-negara berbeda memiliki waktu puncak yang berbeda-beda. Interpretasi datanya yaitu puncak kasus aktif India mencapai 200.000 pada September. Untuk visualisasi kelimanya saya menggunakan Picard yaitu untuk mencari proporsi kematian dan kesembuhan. Kenapa memilih grafik ini? Karena Picard sangat cocok untuk menggambarkan komposisi atau proporsi total dalam satu kesatuan. Terus yang ditampilkan itu adalah distribusi kumulatif jumlah kesembuhan dan kematian dari tiap negara. Insight atau polanya sendiri, negara dengan recovery dominan menempati bagian P yang lebih besar. Dan negara yang dengan proporsi kematian lebih tinggi bisa diidentifikasi secara visual. Interpretasi datanya sendiri, India menyumbang 35% dari total kesembuhan dan hanya 10% dari total kematian. Selanjutnya kesimpulannya itu adalah kasus global menunjukkan pola gelombang yang berulang dan negara-negara dengan sistem kesehatan kuat memiliki rasio kesembuhan lebih tinggi. Dan pentingnya kebijakan lockdown, vaksinasi, dan tracing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.